Di dalam sepak bola ada pemain yang hebat, ada pemain yang setia, dan ada pula pemain sepak bola yang membawa cerita dari 3 bendera, 3 tanah air, dan 1 hati yang tidak pernah padam untuk sepak bola. Dia adalah Dejan Stankovic, sang gelandang baja, penuh tenaga, penuh cinta, dan penuh sejarah di dunia sepak bola periode 2000-an. Mari kita bahas salah satu pemain yang hebat dan memiliki sejarah yang unik, yaitu Dejan Stankovic. Dejan Stankovic lahir di bagian kota Beograd bernama Zemun, Yugoslavia pada 11 September 1978. Zemun bukan bagian kota yang disorot dunia, tetapi di sanalah lahir anak laki-laki yang menendang bola di lorong-lorong yang sempit dengan mimpi yang jauh lebih besar dari batas tembok rumahnya. Sejak kecil sepak bola adalah teman baginya. Stankovic masuk ke akademi sepak bola saat dia berusia 7 tahun. Dia masuk ke Akademi Teleoptik, sebuah akademi yang berada di kota Zemun. Hanya dari tahun 1985 hingga tahun 1992, Stankovic menimba ilmu di sana. Berawal dari sebuah kompetisi jalanan, salah satu pemandu bakat dari klub raksasa di Yugoslavia memantau dirinya. Hingga pada akhirnya, di usia yang ke-14 tahun, dia pindah ke akademi klub raksasa Yugoslavia, yaitu Red Star Belgrade. Di tahun 1995, dia bisa menembus tim senior Red Star Belgrade, yang saat itu dia masih berusia 16 tahun. Di Red Star, dia bukan hanya sekedar pemain berbakat, tetapi dia adalah pemain yang jenius, yang selalu bersinar layaknya bintang yang ada di logo mereka. Kehebatannya bersama Red Star membuat dia dipanggil oleh timnas Yugoslavia saat usianya baru 19 tahun. Dia mencatatkan debutnya bersama timnas Yugoslavia yang kala itu melawan Korea Selatan. Tak hanya debut, Stankovic juga mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 tersebut. Dia juga ikut bagian dalam skuad timnas Yugoslavia untuk Piala Dunia di Prancis pada tahun 1998. Stankovic mencatatkan debutnya di Piala Dunia saat dia masuk sebagai pemain pengganti ketika melawan Iran. Dia bermain dalam 3 pertandingan sebelum akhirnya kalah dari Belanda di babak 16 besar dengan skor 2-1. Penampilan gemilang bersama Red Star dan Yugoslavia membuat dia dipantau oleh banyak klub raksasa di Eropa. Salah satunya adalah Lazio, yang kala itu sedang dihuni oleh pemain-pemain terbaik di Eropa. Tak main-main, Lazio membeli Stankovic dari Red Star seharga kurang lebih 15 juta euro, harga yang cukup mahal untuk seorang pemain muda dari Liga Yugoslavia. Dibeli dengan harga yang sangat mahal, tak membuat dia menjadi terbebani. Musim pertamanya bersama Lazio, dia sukses mencetak 9 gol dan 2 assist dari 42 pertandingan. Tak hanya di situ saja, dia juga meraih gelar pertama Supercoppa Italia setelah mengalahkan Juventus. Musim keduanya, Stankovic mencatatkan penampilan yang jauh lebih sedikit dari sebelumnya, dengan hanya memainkan 35 pertandingan saja dan hanya mencetak 5 gol. Tetapi di musim ini, dia membantu Lazio untuk meraih gelar Scudetto dan Coppa Italia, dan menjadi musim terindah dia bersama klub dari ibu kota Italia tersebut. Stankovic bersama Lazio hingga musim 2003-2004. Stankovic mencatatkan 208 pertandingan, mencetak 34 gol dan 17 assist bersama Lazio di semua kompetisi. Beruntung baginya karena membela Lazio saat masa keemasan klub tersebut, sehingga dia bisa ikut andil meraih 2 Supercoppa Italia, 2 Coppa Italia, 1 Piala Super Eropa, 1 Piala Winner, dan 1 Liga Italia. Dia terpaksa meninggalkan Lazio yang saat itu sedang berada dalam fase krisis finansial. Meninggalkan Lazio bukanlah hal yang sangat mudah bagi Stankovic. Lazio dan kota Roma adalah cinta baginya. Dia menemukan banyak hal di kota tersebut. Anak-anaknya lahir di sini dan juga memiliki banyak teman dari supporter Lazio. Namun kondisi finansial Lazio yang memburuk membuat dia harus pergi. Lazio akan terbuka untuk klub manapun yang berniat untuk membeli Stankovic. Saat itu Juventus datang dan memberikan penawaran, tetapi sang pemain meminta Lazio untuk menjual dirinya ke Inter Milan. Gaji bukan menjadi alasan Stankovic pindah ke klub Milan tersebut, karena Inter datang dengan gaji lebih sedikit dari apa yang ditawarkan oleh Juventus. Inter Milan pada periode tersebut tidaklah memiliki skuad yang mewah, dan jika dibandingkan dengan Juventus, skuad Inter Milan sangatlah tidak sepadan. Namun bagaimanapun kondisinya, itu adalah pilihan yang sudah dipilih oleh Stankovic. Di musim pertamanya, dia tak memberikan peran yang signifikan. Memasuki musim keduanya bersama Nerazzurri, Stankovic mulai sering bermain.
Datangnya Roberto Mancini yang merupakan mentor dari sang pemain saat dia berada di Lazio. Mancini tak ragu menurunkan sang pemain dan memberikan kepercayaan kepada dirinya. Di akhir musim Coppa Italia menjadi trofi pertama dari sang pemain bersama Nerazzurri. Musim selanjutnya era baru Inter Milan dan Stankovic dimulai. Inter keluar sebagai juara Liga Italia di akhir musim. Mereka juga sukses mempertahankan gelar Coppa Italia. Gemilangnya penampilan Stankovic bersama Inter Milan juga dia bawa saat membela timnas. Tidak seperti sebelumnya di mana dijanji Stankovic membela timnas Yugoslavia di gelaran Piala Dunia 1998. Pada Piala Dunia 2006, Stankovic membela timnas Serbia dan Montenegro. Serbia-Montenegro merupakan negara yang terdiri dari dua negara kesatuan. Sebelum tahun 2003, mereka bernama Yugoslavia. Namun karena politik, Yugoslavia berubah nama menjadi Serbia dan Montenegro. Di Piala Dunia 2006, Stankovic bersama timnas Serbia dan Montenegro tak bisa berbuat banyak. Mereka gagal lolos dari fase grup Piala Dunia setelah mengalami 3 kekalahan secara beruntun. Meski begitu, Dejan Stankovic tetap melanjutkan dominasinya bersama Inter Milan di Liga Italia. Inter tetap masih dominan dan menjuari Liga Italia pada periode tersebut. Akan tetapi pada tahun 2008, Inter Milan mengakhiri kerjasama dengan Roberto Mancini karena terjadi perbedaan pandangan dari Roberto Mancini dengan Muratti. Saat itu Nerazzurri menunjuk Jose Mourinho, pelatih muda yang sukses bersama FC Porto dan Chelsea. Muratti berharap Mourinho membawa Inter bisa bersaing di Eropa. Hadirnya Mourinho membuat Stankovic khawatir tidak dimainkan oleh pelatih baru tersebut. Dan ternyata Dejan Stankovic menjadi bagian penting dalam permainan dari Mourinho. Bersama Jose Mourinho, dia bukan hanya menjadi gelandang yang tangguh, tetapi tumbuh menjadi pemain dengan mental pemenang. Dia tidak pernah banyak bicara di media. Dia menunjukkan kehebatannya di lapangan, tackle yang bersih, umpan yang tajam dan akurat, dan gol jarak jauh yang menjadi bukti keindahan Stankovic di lapangan. Puncaknya, Stankovic menjadi bagian penting dari Inter Milan yang meraih treble winner di tahun 2010. Dia menjadi gelandang yang tidak tergantikan pada musim tersebut. 43 laga menjadi bukti bagaimana peran krusial dia bersama Nerazzurri. Hadirnya Stankovic di lini tengah Inter Milan membuat Javier Zanetti dan kawan-kawan menjadi tidak khawatir dengan aliran bola dan serangan dari lawan. Dia bersama Inter Milan menorehkan tinta emas yang tidak akan pernah luntur digerogoti oleh zaman. Tahun tersebut juga menjadi sejarah yang sangat luar biasa yang dicetak oleh Stankovic. Dia bermain di Piala Dunia untuk yang ketiga kalinya, dan dia kini tidak membela Yugoslavia maupun Serbia dan Montenegro, tetapi membela negara Serbia. Dejan Stankovic juga ditunjuk menjadi kapten untuk memimpin Serbia di Piala Dunia 2010. Bergabung bersama Ghana, Jerman dan Australia, Serbia menunjukkan performa yang inkonsisten. Pada laga pertama, saat melawan Ghana, Serbia kalah tipis 1-0. Mereka bisa bangkit di pertandingan kedua dengan mengalahkan tim kuat Jerman 1-0 juga. Pertandingan terakhir melawan Australia seharusnya menjadi pertandingan yang sangat mudah, tetapi secara mengejutkan Dejan Stankovic dan kawan-kawan kalah 2-1. Akhir yang buruk untuk Serbia dan Dejan Stankovic. Stankovic memang gelandang yang sangat hebat, tetapi ada satu hal yang membuat dirinya unik. Berbeda dengan pemain sepak bola pada umumnya, dia merupakan satu-satunya pemain yang tampil di 3 Piala Dunia dengan 3 negara berbeda. Kejadian ini mungkin tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Pada 1998, Stankovic membela Yugoslavia. Di tahun 2006, dia membela Serbia dan Montenegro. Dan terakhir Stankovic membela Serbia di Piala Dunia 2010. Membela 3 negara bukan berarti Stankovic pindah negara atau dinaturalisasi, tetapi karena negaranya sendiri yang berubah di hadapannya. Pada awalnya, Yugoslavia merupakan sebuah negara di Balkan dan memiliki kekuatan sepak bola yang hebat. Sayangnya pada tahun 1991, gejolak internal membuat negara tersebut runtuh. Slovenia, Kroasia, dan Bosnia menjadi yang pertama keluar dari negara Yugoslavia dan hanya menyisakan 2 negara bagian saja, yaitu Serbia dan Montenegro, sebagai daerah yang masih menggunakan nama Yugoslavia. Pada tahun 2003, Serbia dan Montenegro sepakat untuk mengganti nama dari Yugoslavia menjadi Serbia dan Montenegro. Tetapi keduanya juga tidak bertahan lama, karena di tahun 2006, referendum membuat mereka berpisah dan mendirikan negara sendiri-sendiri. Perpecahan Yugoslavia membuat peta bergeser,
bendera berganti, tetapi Stankovic tetap berdiri. Dia tidak berpaling, dia tetap bermain untuk tanah yang sama, hanya dengan nama yang berbeda. Dejan Stankovic pensiun pada tahun 2013 di klub yang membesarkan namanya, Inter Milan. Saat itu dia pensiun di usia yang ke-34 tahun. Masih cukup muda bagi pesepak bola untuk pensiun di usia tersebut. Fisik yang sudah tidak seperti sebelumnya dan ingin memberikan posisinya untuk generasi baru menjadi salah satu alasan dia gantung sepatu 9 tahun di Inter Milan dengan meraih banyak gelar, membuat dia menjadi salah satu pemain yang setia. Dejan Stankovic bukan pemain yang glamor, tak banyak iklan yang dibintangi atau gaya selebrasi yang mewah, tetapi dia punya yang lebih dari itu. Tenaga, tekad, dan kisah hidup yang menarik membuat Stankovic akan selalu di hati pecinta sepak bola di seluruh dunia. Stankovic memang bermain untuk 3 negara, tetapi hatinya tidak pernah terpecah. Dia adalah pemain yang bermain dengan kesetiaan dan berjalan meninggalkan jejak panjang di Belgrade, di Roma, dan di Milan. Terima kasih Dejan Stankovic.